baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi, kita kan udah di pertemuan kedua nih. Setelah pertemuan pertama yang kemarin kita membahas terkait perkenalan, kita juga main games-game singkat, ya kan? Yang pas pertemuan kemarin. Tapi sebelum itu masih ingat nggak sama temen kelompoknya? Masih? Tapi tidak terlalu. Oh, enggak terlalu. Kalau gitu kita main games sedikit untuk menguji nih apakah kalian ini masih ingat temennya atau enggak. Masih ingat kan games yang kemarin yang ada karakter itu? Masih, Bu. Ya, kalau gitu gamesnya ini lain dari yang kemarin. Tapi yang disebut nanti itu karakternya. Gamesnya seperti ini. Nanti bakalan ada kipas yang digilir dan yang terakhir bila pegang kipas pas ibu bilang stop, dia yang bakalan menebak. Dan kalau dia yang bakalan ikuti instruksinya ibu. Dan orang yang ibu tepuk pundaknya yang bakalan menebak. Oke? Baik, Bu. Paham sampai sini? Paham. Ya, kalau gitu sekarang kita pakai kipas yang mana? Yang ini aja kayaknya. Oke, semua simpan kipasnya. Simpan dulu kipasnya. Mana sih, Bu? Bentar. Nanti kau langsung di sini kan? Ya. Sekarang tutup mata. Aduh. Tutup mata. Oper. Stop. Yang pegang kipas, coba suarakan suara macan. 1, 2, 3, macan. Oke, yang saya tepuk itu suaranya siapa dan apa karakternya? Suaranya Suaranya siapa, ayo? Wana, Ibu. Apa karakternya Wana? Wana itu aktif, Bu. Oke, sekarang buka matanya. Bener apa enggak? Betul. Betul. Oke, kayaknya sekali lagi buat ngecek nih. Oke, sekarang Makasih. ikuti instruksi awal. Tutup mata. Oper. Stop. Stop. Yang pegang kipas, coba peragakan suara kuda. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Yang saya tepuk, dia yang menebak. Ayo, siapa itu? Ilham, Ibu. Ilham. Apa karakternya Ilham? Mager. Oh, mager. Sekarang buka mata, buka. Gimana? Bener apa enggak? Bener, Bu. Kayaknya cara kuda terjepit itu. Iya, enggak ya. Kan itu suara kuda versinya Ilham. Oke, jadi Ibu anggap ini kita masih saling mengenal. Ya kan, Ibu juga berharap di luar forum ini kalian juga masih berinteraksi satu sama lain. Masih, Ibu. Ya, oke. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya itu, Ibu mau nanya nih, sebelumnya ada nggak sih pengalamannya kalian itu terkait kecemasan sosial? Kayaknya mulai dari sebelahnya Ibu dulu. Kalau saya, Ibu, ada. Iya. Apa itu? Kayak misal kalau lagi tampil di depan kelas presentasi atau sementara disuruh menulis jawaban, Ibu, Iya. di atas pasti tuh langsung cemas atau biasa langsung ngeblank, nggak tahu mau bilang apa, sama malu-malu juga. Oh ya, oke. Lanjut yang sebelahnya, Ilham. Saya tidak ada, Bu, karena mager, Bu. Untuk melakukan aktivitas saja malas, apalagi untuk pikirkan soal Iya.
emang harus ada sikap untuk berbodo amat ya sama suatu hal. Iya, Bu. Oke. Wana gimana Wana? Kalau saya Bu, kadang cemas dan enggak, tapi kadang juga tidak Ji. Kayak di situasi-situasi tertentu Ji Bu, cemas Kak. Seperti mungkin nilai tiba-tiba dalam kegiatan toh Bu langsung rasa ditunjuk tanpa ada briefing, tanpa ada apapun itu tiba-tiba nggak ditunjuk. Itu Iya. kayak langsung kayak takut kita gemetar mulai berbicara dengan aku. Iya, oke. Jadi kalau Bayi gimana Bayi? Kalau saya tuh Ibu, Briefing itu briefing. kalau pengalaman cemas tidak ada Ibu, cuma apa nih? Oh iya tidak ada Ibu, karena saya tuh kayak saja kayak yakin dan percaya dengan apa Iya. yang akan aku ungkapkan. Oke. Independen Bu tahu Pak. Iya, independen sesuai karakternya ya. Bye. Ifta gimana Ifta? Kalau saya itu Ibu tidak juga karena apa sih Bu, kayak malas saya pikir kecemasan kayak bodo amat ya kalau apa mau dipikirkan, percaya diri aja di depan umum Ibu. Wede. Jadi, oke. Jadi dari jawaban anak-anak sekalian ini ada dua yang mengungkapkan bahwa di situasi-situasi tertentu itu mereka seringkali merasa cemas, sering gugup, sering malu, ya. Dan tiga orang lainnya mengatakan kalau dia bisa untuk handle kecemasannya sendiri. Oke, tapi dalam bimbingan kelompok kali ini, Ibu harap yang baik yang cemas maupun yang bisa handle kecemasannya itu bisa mengambil ilmu dari bimbingan kelompoknya kita. Jadi ketika menghadapi situasi yang sama, kita punya strategi nih buat meregulasi rasa cemasnya kita, rasa gugupnya, rasa malunya kita, ya. Ya Bu. Oke. Nah, sekarang kita di tahap intinya. Kita bakalan main peran, main drama kecil. Oke, jadi ini Ibu punya skenario yang di-share di grup ya, kan kita punya grup, bisa dicek Ibu udah share. Baca ya, baca 3 menit cukup buat baca. Cukup Ibu. Iya. Bilang ya kalau udah paham sama skenario-nya atau ada yang nggak paham bisa ditanyakan sama Ibu. Jadi di sini nanti Bu, siapa pemerannya? Pemerannya Akila bisa. Kalau Akila Jadi apa itu? yang bakalan sudah kita baca skenario? Sudah sebagian nih Bu. Iya. Kan di situ ada yang bakalan presentasi nih satu orang. Ya Bu. Nah, yang pemerannya itu Akila bisa. Ayo Akila, ayo kita di sini. Ibu mau tekankan ya kalau misalkan anak-anakku sekalian itu cemas ada di situasi-situasi yang kita rasa tidak aman. Ibu rasa Ibu bisa sedikit menjamin bahwa tempat ini adalah tempat yang aman, tempat yang terlindungi buat kita explore semua apa kecemasannya kita di sini. Jadi Nak Akil nggak usah khawatir karena kan kita juga kemarin udah punya kontrak nih. Kita bakalan jaga kerahasiaan di sini. Oke, bisa? Iya. Kalau semua udah dipahami skenarionya? Paham Bu. Oke. Nah, kalau gitu bisa mungkin dimulai Akila. Ini Ibu punya contoh makalah yang bisa Akila presentasikan. Berdiri Bu. Iya, berdiri di sampingnya Ibu di sini. Duduk nih Bu, jangan berdiri. Ini berdiri. Kalau berdiri nggak bisa ya, nggak mau ya. Ayo dong Akila berdiri. Pada di langsung. Ya Bu. Mungkin penjelasannya ya sedikit Yang mulai mana? 5 menit. Di sini boleh? Yang di sini? Atau lebih ke karakteristik kali ya? Iya. Iya, dimulai. Silahkan dimulai. Menghadap kita kok. Tunggu dong, kan baru prepare nih temennya. Dikasih turun dong, nah itu. Tidak didengar ki suara Bu. Kan udah salah Ki Bu. Bisa sih.
Iya. Coba. Salah nanti Bu. Enggak. Tadinya lagi. Iya, jangan gemeter dong. Oke, sekarang Akila. Akila itu jangan dulu. Coba dong. Coba sekarang Akila tutup mata boleh, tutup mata. Sini, Bu? Iya, tutup mata Di boleh. sana ya? Tutup mata Beda boleh. bukanya. Tarik nafas Akila, tarik nafas. Tahan, hembuskan lewat mulut. Oke. Ulang. Jangan dengar suara-suara dari luar. Wow. Tahan. Awas di tempat lain keluar. Ya, bagaimana Akila? Sudah sedikit lebih tenang? Gimana? Iya. Bisa untuk mulai? Oh iya, Bisa, oke. Bu. Tahan dimulai. Kalau ada lagi dirasa gugup atau gimana, bisa ulang teknik itu. Bagian C, karakteristik penyimpangan seksual. Ini seorang ibu baru putus-putus. Kayak radio rusak. Jadi kapan jadikannya? Dilanjut, jangan begitu dulu. Dilanjut, biarkan temannya, karena kan dia yang berada di atas. Dengarkan ya. Perilaku yang berulang, orang dengan kelainan seksual biasanya memiliki dorongan atau fantasi yang berulang tentang objek atau aktivitas yang menyimpang dari norma. Yang kedua, distres atau gangguan mental. Perilaku tersebut menyebabkan tekanan mental atau kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misal, individu merasa malu, cemas, atau tertekan akibat dorongan tersebut. Oke, silahkan duduk Akila. Terima kasih. Bisa diberikan aplaus buat temannya. Oke, drama skenario sudah selesai. Ya. Nah, karena sudah selesai skenarionya Akila, walaupun singkat, Ibu mau tanya ke Akila dulu. Gimana Akila perasaannya tadi pas presentasi, terus teman-temannya yang di bawah itu nyorakin Akila. Gimana itu perasaannya Akila? Tidak enak ya, Bu. kan cemas lagi. Ya. Baru disoraki juga, jadi tambah takut Ibu. Iya. Oke. Terus tadi pas sudah sedikit teknik relaksasi, atur pernapasan, itu ada nggak menurutnya Akila perbedaan? Ada Ibu. Iya. Jadi tidak lebih gugup, masih takut Ibu, tapi tidak segugup yang pertama. Bu. Ya, kalau respon fisiknya gimana? Yang kan tadi itu gemeter tuh tangannya. Nggak gemetar Mi juga Ibu, karena kan sudah atur pernapasan. Jadi bagus Mi juga. Oke, jadi menurutnya Akila ini bisa ya teknik pernapasan kalau misalkan kita lagi gugup. Bisa Ibu. Oke, Akila, buat pemerannya. Ibu mau tanya Iftah. Nah, Iftah sebagai bisa dikatakan pengamat lah ya tadi dari praktek yang dilakukan oleh Akila. Nah, gimana pendapatnya Iftah setelah Akila itu melakukan relaksasi dengan teknik pernapasan dan setelahnya? Sebelum dan setelahnya. Iya, itu apa yang bedakan? kita lihat? Sebelumnya ibu dia tuh malu-malu, baru bergetar tangannya dengan kayak masih kecil suaranya. Iya. Tapi pas selesai melakukan teknik relaksasi, lebih pede ibu, lebih keluar ke suaranya, lebih bagus ki juga pelafalan katanya. Oke. Kalau dari Wana, bagaimana pandangannya Wana setelah Akila itu menerapkan teknik pernafasan pas presentasi tadi, sebelum dan sesudahnya gimana? Kalau sebelumnya ibu baru malu naik, terus gemetar juga, tidak tahu mau bilang, tidak bisa melihat ke teman-teman ke sini. Iya. Tapi walaupun itu mungkin tekanan dari luar juga ibu, karena kami merasa juga kalau teman-teman di sini ngejudge juga Kila kenapa begitu, tapi diapresiasi Bu setelah melakukan teknik relaksasi, dia bisa melanjutkan bacaannya. Iya. Jadi Wana berpendapat bahwa ada ya perbedaan setelah. Ada ibu, ada perbedaan, dan perbedaannya sangat-sangat beda. Oke. Kalau gitu beri aplaus untuk diri kalian masing-masing.
Terima kasih udah mau ikuti instruksi Ibu yang tadi. Nah, Ibu punya video yang bakalan, insya Allah bakalan membantu kalian. Tunggu ya Ibu, putar dulu. Ya apa Bu? Bang? Terkait teknik relaksasi, atur pernafasan. Bagus nih. Maaf ya Ibu, nggak LCD-nya itu sedang dipakai, jadi sekarang kita pakai laptop aja. Teman-teman, perutnya gembung, Tarik nafas, hembuskan nafas. hembuskan Perutnya kempes. nafas. Kali ini kita akan menghembuskan nafas dengan cara seperti meniup sedotan. Mulut dikerucutkan sekecil dan sepanjang mungkin. Tarik nafas Tarik dengan hidung. nafas dengan hidung, Hembuskan nafas dengan mulut. hembuskan nafas dengan mulut. Oke. Sekecil dan sepanjang mungkin. Tarik nafas dengan hidung. Tarik nafas dengan hidung, Hembuskan nafas dengan mulut sekecil dan sepanjang mungkin. Relaksasinya dia tidur. Ternyata enak relaksasinya. Oke, itu adalah sedikit tentang bagaimana caranya kita itu untuk menerapkan teknik relaksasi. Nah, oke, kan kita udah lihat tuh bagaimana caranya kita buat menerapkan teknik relaksasi dengan atur pernafasan ketika lagi gugup atau cemas. Nah, salah satu atau hal lain mungkin yang bisa anak-anakku sekalian terapkan nih di rumah buat meregulasi kecemasannya dan juga buat melatih kepercayaan dirinya kalian untuk berada di situasi-situasi sosial, bisa juga dengan melakukan teknik self-talk. Itu teknik self-talk itu adalah berbicara dengan dirinya kita sendiri. Jadi kita bisa itu untuk berdiri di cermin, terus lihat mukanya kita, terus kita bicara. Cantiknya. Iya. Bukan ya, kita bicara kayak teknik yang mungkin kita ambil satu objek, misalkan pulpen. Nah, buat cerita terkait pulpen tersebut. Kita berbicara, kita latih untuk kita berpikir merangkai kata, kita berbicara dengan melihat dirinya kita di cermin, bagaimana ekspresinya kita bisa lihat. Itu ketika lama-kelamaan kita menerapkan teknik tersebut, insya Allah itu bakalan ada yang berubah dari dirinya kita. Ibu punya kata-kata motivasi nih. Iya. Jadi nggak usah ditulis, cuman bisa untuk didengerin. Oke. Nah, kepercayaan diri itu nggak datang langsung, tapi kepercayaan diri itu dibangun sedikit demi sedikit, yang akhirnya kepercayaan diri itu bakalan menjadi hal yang kita syukuri terkait apa yang kita upayakan. Jadi jangan menyerah sekarang ketika anak-anakku sekalian belum merasa percaya diri, masih merasa cemas, karena seiring waktu dengan kita terus belajar bagaimana caranya untuk meningkatkan hal tersebut, kita bakalan bersyukur nantinya. Oke? Baik Ibu. Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kemauannya anak-anak sekalian untuk mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ibu punya instrumen penilaian yang bakalan kalian isi terkait bagaimana sih layanan bimbingan kelompok yang kita laksanakan barusan. Ini nggak bakalan mempengaruhi nilainya kalian, jadi isi saja sejujurnya. Oke, punya pulpen kan? Punya Ibu. Oke, isi. Siapa namanya? Nama ditulisin. Ibu sudah. Oke, sudah. Kalau udah janji kumpul. Oke, makasih ya. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila Ibu punya kesalahan, salah kata maupun salah perbuatan yang jelas Ibu tidak sengaja, dan kalau misalkan menyakiti hatinya anak-anak sekalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Oke, jadi cukup sekian bimbingan kelompok yang kita lakukan. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu.